Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sani Jenisi dengan NIM 130 162 3021. Di sini saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah metode penelitian. Judul saya yaitu pengembangan media pembelajaran matematika berbasis gamifikasi digital rasioal berorientasi permodelan matematis pada materi perbandingan atau rasio untuk siswa kelas 3 SMP. Di sini saya akan menjelaskan dari bab 1 pendahuluan, kemudian bab 2 kajian pustaka, dan bab 3 metodologi penelitian. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan, itu dimulai dari latar belakang. Jadi, penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah kemampuan permodelan matematis yang masih rendah. Padahal kemampuan permodelan matematis ini merupakan salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran matematika karena membantu siswa ini menghubungkan permasalahan di kehidupan sehari-hari dengan konsep matematika. Ini juga tercermin dari hasil PISA yang menunjukkan penurunan skor matematika Indonesia dari 379 pada tahun 2018 menjadi 366 pada tahun 2022. Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa siswa ini masih mengalami kesulitan memahami soal kontekstual atau soal cerita yang biasanya ada di materi perbandingan. Siswa juga mengalami kesulitan untuk membangun model matematika dan menyelesaikan permasalahan pada materi perbandingan. Di penelitian ini, saya mempunyai solusi yaitu dengan mengembangkan metode pembelajaran berbasis gamifikasi digital yang diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pengalaman belajar siswa sehingga pembelajaran ini menjadi lebih menarik dan juga bisa membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemodelan matematis. Dan media ini di sini dinamakan rasio word yang berfokus pada materi perbandingan. Kemudian, mengapa saya memilih penelitian ini? Jadi, penelitian-penelitian terdahulu ini sudah mengembangkan media pembelajaran pada materi perbandingan seperti Islamic Maths Comics, kemudian ada e-comic, dan media berbantuan artikel lain. Dan semua ini menunjukkan hasil valid, praktis, dan efektif. Namun, dari penelitian-penelitian tadi ini belum ada yang menggabungkan antara gamifikasi digital dengan orientasi permodelan matematis. Jadi, di sini saya ingin mengembangkan rasio words ini yang memadukan antara gamifikasi digital dengan permodelan matematis. Sehingga ini tidak hanya menarik ya, tapi juga bisa membantu siswanya mengembangkan kemampuan permodelan matematisnya. Kemudian untuk fokus penelitiannya yaitu pengembangan media pembelajaran matematika yang berbasis gamifikasi digital. Kemudian untuk rumusan masalahnya, di sini yang pertama yaitu bagaimana proses pengembangan media pembelajaran matematika berbasis gamifikasi digital dengan model 4D, kemudian bagaimana kelayakan media pembelajarannya, kemudian yang ketiga ada bagaimana respon pengguna terhadap media pembelajaran yang dikembangkan. Untuk manfaat penelitiannya diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Untuk teoritisnya itu diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pengembangan media pembelajaran berbasis gamifikasi digital yang berorientasi pada permodelan matematis. Untuk secara praktisnya diharapkan dapat membantu siswa memahami materi perbandingan menjadi alternatif media pembelajaran bagi guru dan juga bisa menjadi referensi bagi penelitian pengembangan selanjutnya. Untuk yang bab 2 ini ada kajian pustaka. Sini dimulai dari konsep pengembangan model. Jadi penelitian ini menggunakan metode R&D, Research and Development, di mana di sini terdapat beberapa modelnya. Misalnya ada Borg Angle, Eddy, Dick and Carey, dan juga Verdi. Nah, masing-masing model ini punya karakteristik masing-masing, kelemahan dan kelebihan masing-masing. Dan setelah membandingkan karakteristik dari model-model tersebut, penelitian ini memilih untuk menggunakan model 4D dikarenakan sesuai dengan pengembangan media pembelajaran yang sistematis namun sederhana. Kemudian ada konsep rasio word. Jadi di sini terdiri dari 4 konsep, yaitu media pembelajaran, media digital, gamifikasi, dan pemodelan matematis. Dan dari keempat ini itu saling berhubungan, saling mendukung sehingga menjadi media interaktif rasio word yang bisa membantu siswa untuk mengembangkan
kemampuan pemodelan matematisnya. Kemudian di sini ada kerangka berpikirnya, saya membuat flowchart-nya. Ini dari pembelajaran matematika, materi perbandingan rasio, kemudian diidentifikasi masalahnya, pengembangan media pembelajaran matematikanya, dan memilih model pengembangan 4D dari Tiaga Rajan sama 1974, di mana ada 4 tahap, yaitu define, design, develop, dan disseminate. Sini diuraikan langkah-langkahnya. Kemudian terbentuklah produk akhir, yaitu media pembelajaran matematika berbasis gamifikasi digital rasio word yang berorientasi pada permodelan matematis. Selanjutnya ada bab 3, metodologi penelitian. Sini ada tujuan penelitiannya, itu yang pertama mengembangkan media pembelajaran matematika berbasis gamifikasi digital, kemudian mengetahui tingkat kelayakan media pembelajaran berdasarkan hasil validasi-validasi ahli, dan yang ketiga mengetahui keputusan media pembelajaran ini berdasarkan respon guru dan peserta didik setelah dilakukan tahap uji coba, kemudian yang terakhir ada melakukan penyebarluasan atau disseminate media pembelajaran hasil work ini sebagai produk akhir yang telah melalui proses pengembangan dan revisi. Untuk tempatnya itu ada di SMP Negeri 118 Jakarta, dan waktu penelitiannya itu dari Juli 2026 hingga November 2026, yang meliputi kegiatan penyusunan proposal, studi pendahuluan dan analisis kebutuhan, kemudian ada perancangan media pembelajaran, proses pengembangan media, validasi-validasi oleh ahli, revisi produk, uji coba terbatas, kemudian ada penyempurnaan produk, hingga yang terakhir ini ada penyusunan laporan hasil penelitian. Untuk karakteristik yang dikembangkan, karakteristik utama dari hasil work-nya itu yang pertama berbasis gamifikasi digital, yang berorientasi pada permodelan otomatis, menyajikan permasalahan kontekstual, yaitu yang dituangkan dalam soal cerita di kehidupan sehari-hari, kemudian ada level, point, badge, dan feedback, dan dapat diakses melalui perangkat digital. Untuk pendekatan dan model penelitiannya, untuk pendekatan penelitiannya itu Research and Development atau R&D, kemudian metode pengembangannya yang dipilih adalah 4D, yaitu ada define, design, develop, dan disseminate. Dan dari situ, di sini ada langkah pengembangan modelnya yang terbentuk dari 4 tahap tadi. Di sini saya membuat flowchart-nya. Untuk tahap define-nya, di sini ada studi pendahuluan, kemudian analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan dengan tahap desain, yaitu perancangan media, rasio word-nya, storyboard, materi, game, instrumennya. Kemudian dilanjutkan dengan develop, yaitu validasi, revisi, kemudian ada uji coba kelompok kecilnya, kemudian revisi lagi, dan uji coba kelompok besarnya, dan ini revisi terakhir, dan terbentuklah produk akhir rasio word. Dan tahap terakhir dari 4D-nya yaitu diseminasi, itu panduan penggunaan, laporan skripsi, dan publikasi ilmu. Sekian presentasi proposal metode penelitian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.